Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Safitri Juliana dengan NPM akhir 031 dari Perikanan Laut Tropis Angkatan 2023. Jadi, di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Menjaga Kelestarian Ekosistem Terumbu Karang di Taman Nasional Takabonerate di Tengah Ancaman Destructive Fishing. Jadi, saya menyusun makalah ini untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah konservasi sumber daya perikanan. Kalau kita bicara soal ekosistem terumbu karang di Taman Nasional Takabonerate, kita sedang membahas salah satu kekayaan laut paling luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia. TNTB ini bukan hanya kawasan konservasi biasa, ia merupakan atol terbesar di Asia Tenggara dan ketiga terbesar di dunia. Jadi bayangkan luasnya dan betapa pentingnya kawasan ini sebagai rumah bagi berbagai biota-biota yang ada di laut. Di kawasan ini, terumbu karang menyebar di sekitar pulau-pulau kecil seperti Rajuni, Tarupa, Jinato, dan Tinabo. Jenis-jenis karangnya juga sangat beragam, mulai dari karang keras seperti Acropora dan Porites, sampai karang yang lunak dari genus Sarcopithon dan Sinularia. Karang-karang ini tidak hanya indah, tapi juga punya peran dalam menopang kehidupan laut. Mereka memiliki kemudian dan juga tempat makan bagi ratusan jenis suka krustasia, bahkan musik yang melindungi. Secara ekologis, karang ini adalah fondasi dari ekosistem laut tropis. Tapi peran yang tidak berhenti di situ, karang juga membantu melindungi garis pantai dan algasi, menahan gelombang besar, bahkan menyerap karbon. Namun sayangnya saat ini kondisi karang di TNTB sudah mulai terancam. Di beberapa titik seperti di Pulau Jinato dan Lotondo menunjukkan tutupan karang hidup hanya sekitar 28 hingga 35%, yang dimana penurunan ini salah satunya disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama penangkapan ikan yang merusak dan juga meningkatnya tekanan dari pariwisata yang belum sepenuhnya terkontrol. Kerusakan terumbu karang tidak hanya merusak ekosistemnya saja, tapi juga berdampak luas ke kehidupan masyarakat pesisir. Secara ekologis, ketika koloni karang rusak karena ledakan atau racun, habitat alami bagi ikan dan biota laut lainnya ikut hancur. Akibatnya, keanekaragaman hayati menurun drastis, dan proses regenerasi alami jadi terhambat. Yang lebih parahnya, di banyak titik kita bisa lihat substrat dasar laut dipenuhi puing-puing karang dan alga yang menandakan karang gak bisa tumbuh lagi di sana. Dari sisi sosial dan ekonomi, dampaknya juga terasa banget. Nelayan yang dulu bisa menangkap ikan dekat rumah, sekarang harus pergi lebih jauh karena stok ikan makin menipis. Pendapat mereka berturun, dan banyak yang akhirnya berhutang ke tengkulak atau pindah ke wilayah tangkap yang lebih beresiko. Wisata bahari pun ikut berdampak. Kalau kondisi karang rusak, otomatis daya tarik untuk snorkeling atau diving juga menurun. Ini berdampak langsung ke pelaku wisata lokal seperti pemandu, milik homestay, sampai penjual makanan yang ada di sekitar pesisir. Kami dari polisi air ini Rembang. Sementara ini mengabad perjalanan dengan sekedar tidak tahu itu. Kami mengharapkan dengan melaut dan keselamatan terutama mengatasi beberapa lingkungan. Tentu dari keluarga ini wajib seperti dengan melaut, atas ketenangan, angkat ulang nada. Atur dua Pak atas notifikasinya.